Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama kita di sini, masih di tutorial mainan. Oke, teman-teman, kali ini kita bakalan coba membahas tentang dismonetisasi yang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi atau banyak sekali menimpa teman-teman kita yang sudah dimonet ya, terutama di konten mainan anak-anak, teman-teman. Jadi begini, teman-teman ya, gimana ya, kita juga bingung gitu, ini YouTube kenapa gitu, setiap tahun tuh pasti ada pembersihan seperti ini gitu, padahal kita bikin channel, kita bikin konten, ingin berpartner sama pihak YouTube itu ya, kita ingin kerjasama gitu. Tapi kenapa ketika kita sudah dimonet kok ada yang namanya dismonetisasi gitu ya? Ya padahal kalau emang kena teguran ya teguran aja gitu, kasih tahu yang ini tidak bagus, yang ini tidak bagus, yang ini tidak bagus gitu. Jangan sampai kita itu dismonetisasi, iklan kita dihilangkan, terus kita harus mengajukan ulang ke pihak YouTube untuk ditinjau kembali. Kan itu repot ya, teman-teman ya. Jadi bingung juga ya. Oke, buat teman-teman, kita bakal coba membahas itu ya, teman-teman ya, karena akhir-akhir ini di media sosial, di Facebook, di grup WhatsApp, banyak sekali teman-teman kita yang terkena dismonetisasi. Apa sih dismonetisasi itu, teman-teman? Jadi dismon itu, teman-teman, mungkin ya kalau di konten anak-anak ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang menurut pihak YouTube itu melanggar komunitas YouTube. Jadi makanya channel yang sudah dimonet itu terkena dismonetisasi. Tetapi ngelihat polanya, teman-teman, ternyata YouTube ini setiap tahunnya, mungkin di akhir tahun atau di awal tahun, itu akan mengadakan pembersihan terhadap channel-channel yang berpartner sama pihak YouTube, teman-teman ya. Alasannya kenapa? Ya kita tahu sendiri ya, kalau kita kena dismon, terus tidak diterima, terus kena teguran, itu alasannya tidak tahu gitu. Alasan yang pastinya itu tidak tahu. Contoh misalnya konten atau video mana yang terkena pelanggaran gitu ya. Jadi kita tidak tahu gitu. Kalau emang kita tahu, mungkin dari awal kita bakalan coba mewanti-wanti atau coba coba meminimalisir apa yang pihak YouTube itu tidak mau gitu ya, teman-teman ya. Jadi gini, udahlah, nggak apa-apa, biarkan saja, karena dismonetisasi itu sebenarnya masih kita bisa ajukan kembali, cuma emang ada waktu 1 bulan gitu setelah kita dismon, itu baru kita boleh mengajukan kembali gitu. Tapi nggak apa-apa, teman. Jadi setiap tahun itu pasti akan ada perubahan seperti ini ya, teman-teman ya. Ada dismonetisasi. Cuma yang jadi permasalahan di sini bukan cuma hanya subscribernya 1000, 2000, 3000 yang terkena dismonetisasi. Bahkan ini ada channel mainan anak-anak. Ini kontennya konten mainan anak-anak, Boboiboy. Ini subscribe-nya sudah 115.000 subscribe. Ini terkena dismon, teman-teman. Coba bayangkan, teman-teman, yang subscribe-nya 115.000 aja itu masih kena dismon, apalagi kita gitu, yang masih di bawah 5.000 atau masih di bawah 10.000 subscribe gitu ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman para YouTuber pemula yang khususnya bermain di konten anak-anak, itu mungkin mulai dari sekarang itu lebih hati-hati lagi bikin konten, bikin video. Gimana caranya kita mengedukasi anak-anak itu dengan konten-konten yang kita buat, teman-teman. Karena pihak YouTube benar-benar dia bahasnya itu mensurtil video-video yang kita buat untuk diberikan kepada para penonton kita gitu ya. Jadi apa ya, kita juga bingung ya, kita bahasnya bingung gitu. Di saat kita sudah dimonet, kita bakalan merasakan senang gitu, ternyata masih ada gitu badai-badai yang bakalan terjadi di channel kita gitu. Kemarin awal tahun banyak sekali, bukan RPM-nya ya, RPM-nya itu rendah banget gitu. RPM pendapatan itu rendah. Terus sekarang ada badai yang namanya dismonetisasi, yang sudah dimonet terkena dismon.
Nah, otomatis dia nanti harus mengajukan ulang untuk ditinjau kembali sama pihak YouTube, teman-teman. Nah, minggu-minggu ini ada lagi, teman-teman ya. Ini badai video yang kita buat nih, konten mainan anak-anak itu semua hampir berapa persen ya dimasukkan ke video atau dimasukkan ke YouTube Kids, teman-teman. Ya iya sih, tidak apa-apa gitu video kita dimasukkan ke Kids. Cuma buat teman-teman yang sudah dimonet itu pendapatannya akan benar-benar berkurang dan viewers pun akan drop sekali gitu ketika kita dimasukkan atau didetek sebagai konten anak-anak gitu ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman apa ya, saya juga bingung sih menjelaskannya. Tapi buat teman-teman yang sekarang baru mau masuk ke YouTube, yang baru buat channel, tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena penghasilan itu jangan ngelihat ini YouTube Kids atau bukan. Kalau emang kita senang, kita lakukan, kita bikin konten ini dengan senang hati, dan saya yakin, percaya, kita bakal mendapatkan hasil yang sangat memuaskan juga buat diri kita ya, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman para YouTuber pemula, khususnya konten anak-anak. Lebih hati-hati lagi cara bermain atau membuat konten mainan ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih and see you.